Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPDL Sade Magelang, dimanapun kita berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Di dalam Injil Markus pasal 16, mulai ayat yang ke-9, di sana diceritakan bahwa sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena kemudian menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, bahwa dia melihat Yesus bangkit, Yesus hidup dari kematian. Tetapi murid-muridnya tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh Maria Magdalena. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang pergi ke luar kota, yaitu dalam perjalanan ke Emmaus. Dan setelah menyadari bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus, dua orang murid yang pergi ke Emmaus itu kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang dialami, bahwa dia melihat Yesus hidup kembali. Namun murid-muridnya juga belum percaya, tidak percaya kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 16 ini. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tengah murid-muridnya ketika murid-muridnya sedang makan bersama. Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid. Yesus memperlihatkan bahwa dia sudah hidup, dia bangkit dari kematian. Dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, memberikan amanat agung supaya murid-muridnya pergi ke seluruh bumi, pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang percaya kepada Injil, orang yang percaya kepada Yesus memperoleh keselamatan, tetapi orang yang tidak percaya akan dihukum, akan binasa. Roma 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Injil, bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diberi kuasa sehingga ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Di dalam ayat pokok kita dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mengusir setan dengan nama Yesus. Mengusir setan-setan dengan nama Yesus.
Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya mendapat anugerah keselamatan saja, tetapi ada kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita dengan otoritas yang Tuhan beri, dengan kuasa yang Tuhan beri, kita dapat mengusir setan-setan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya sudah menggunakan otoritas yang Tuhan beri, kuasa yang Tuhan beri untuk mengusir setan, atau kita yang diusir oleh setan? Jadi kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 18, di sana ketika Rasul Paulus melayani, ada seorang perempuan, tukang tenung yang mengikutinya, yang mengganggu pelayanannya. Dan Rasul Paulus mengusir roh yang ada pada perempuan tukang tenung tersebut dengan nama Yesus. Demi nama Yesus, aku usir. Dan roh itu keluar, tunduk dengan Rasul Paulus. Kita juga bisa membaca dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak ayat orang-orang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-17, bahwa orang-orang yang percaya disertai dengan tanda-tanda, yaitu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka akan berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan berkata-kata, berbicara di dalam bahasa roh, bahasa yang Tuhan beri, bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita membaca di kamar loteng Yerusalem, murid-murid mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang lain ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita juga bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, keluarga Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi, dia seorang perwira pasukan Italia. Namun ketika Rasul Petrus datang ke rumahnya, memberitakan firman Tuhan, seisi keluarga, seisi rumah Kornelius percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, keluarga Kornelius pun juga berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa roh. Ketika mereka sedang berdoa. Juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, di mana jemaat yang ada di Efesus, ketika Rasul Paulus datang ke sana, mereka dibaptis dengan nama Yesus dan didoakan. Ketika Paulus menumpangkan tangan, maka mereka pun berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, dalam bahasa roh yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang ketiga, dikatakan bahwa memegang ular dan minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Dan tentunya hal ini bukan dilakukan dengan cara disengaja. Kalau orang percaya, mereka sengaja memegang ular yang berbisa, digigit, akan mati. Orang percaya sengaja tahu itu racun, diminum, ya akan mati. Tetapi hal ini digenapi di dalam pelayanan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus ada sampai di Pulau Malta, karena kapalnya karam, sehingga Rasul Paulus sampai ke Pulau Malta. Penduduk Pulau Malta menyambut dengan baik. Mereka membuat perapian, dan Paulus pun diundang, diajak untuk mendekat, karena memang cuacanya hujan, sedang dingin. Dan ketika Paulus mengambil sebuah ranting,
maka tangannya digigit oleh ular beludak. Penduduk Pulau Malta, mereka berpikir Rasul Paulus akan bengkak, bahkan dia akan rebah dan mati. Tetapi kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, Rasul Paulus tidak mengalami apa-apa. Digigit ular beludak, ular yang berbisa, tetapi Rasul Paulus tidak apa-apa. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Dan yang keempat, tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah menyembuhkan orang sakit. Dikatakan bahwa mereka akan menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ada kuasa yang Tuhan beri bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga kita juga membaca bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ketika mau masuk ke bait Allah, ke rumah sembahyang, ada seorang yang lumpuh yang meminta-minta. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah, bangunlah, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu sembuh. Karena ada kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus dan Yohanes tentunya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya mendapat anugerah keselamatan, tetapi ada kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil. Menjadi tugas kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi tugas kita untuk menggunakan kuasa yang Tuhan beri untuk melayani sesama kita, untuk mendoakan dan lain sebagainya. Biarlah kita mau saling melayani, saling mendoakan. Kita mau bersama-sama menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama mendengar sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau, sehingga kami sudah mendapat anugerah keselamatan. Kami juga bersyukur bahwa kami bukan hanya diselamatkan, tetapi Engkau memberikan otoritas kuasa untuk menggunakan nama-Mu Tuhan. Beri keberanian kepada kami Tuhan, untuk kami bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.